Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Rahmat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang dengan nomor NIM 23980140002. Saat ini saya mengajar di SMK Cipto Kota Cirebon. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran kimia kelas 12 dengan materi polimer. Mohon masukannya dari Bapak dan Ibu penguji agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Ya, Pak. Oke. Duduknya sudah rapi? Sudah, Pak. Nah, silakan isi untuk absennya dulu. Baik, Pak. Pulpen. Pulpennya buat semua aja. Aku Selagi mengisi absen, saya akan menerangkan pembelajaran pada hari ini, ya. Ya, Pak. Jadi hari ini adalah materinya polimer. Ada yang pernah mendengar? Kenapa? Sering ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis struktur polimer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat memproyeksikan sifat dan penggolongan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik merancang alternatif pemecahan masalah terhadap dampak penggunaan suatu produk polimer dengan benar. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil penelusuran informasi mengenai dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu jadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti dari apa sih polimer itu, mungkin saya sedikit mengingatkan kembali, barangkali polimer itu apa sih sebenarnya. Saya ingin sedikit flashback atau mereview tentang ini. Dari sini polimer itu apa sih? Polimer itu kan gabungan dari monomer. Nah, ini termasuk monomernya ya. Jadi ini termasuk monomer. Jadi banyak sekali C2H4. Jadi nanti kalau ini tahingga. Nah, jadi C2H4 seperti itu ya, kaitannya dari alkohol ke polimer. Nah, di sini banyak sekali polimer itu, contohnya banyak sekali. Ya, nah, fungsi dari belajar polimer ini, kalian bisa mengetahui apa saja yang termasuk polimer, lalu kegunaannya apa. Contohnya, misalkan apa? Kita nggak pernah lepas dari polimer. Misalkan apa? Baju, lalu apa lagi? Celana, kerudung, ya, termasuk spidol, gitu ya. Jadi banyak yang bisa dipelajari dari materi polimer dan juga kegunaannya. Oke, nah,
Jadi nah kita ini deh sebelum mulai biar kayaknya pada lesu gitu ya. Bisa dong tepuk semangat dulu. Bisa berdiri? Bisa. Ya, kita berdiri dulu tepuk semangat. Kita berdiri dulu. Gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Biar melek gitu. Kita lagi. Tepuk semangat. 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 Lagi. Kurang kompak. Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, silakan ini saya bagikan sticky note gitu ya. Nah, silakan disebar. Nah ini apa? Hapus. Ini kira-kira dari apa bahan ini? Polimer. Dari plastik ya, plastik gitu ya. Kemudian apa lagi ini? Ini deh. Plastik juga gitu ya. Ini isi pulpen. Plastik juga kan. Nah, jadi kita tidak pernah lepas dari yang namanya plastik. Oke, sekarang saya pengen perlihatkan pada kalian. Saya ingin memperlihatkan pada kalian video mengenai ini. Silakan kalian simak videonya, lalu catat di sticky notes yang dibagikan. Kira-kira apa-apa saja yang bisa kalian peroleh atau pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut ya. Video pertama apa isinya? Silakan Satrio. Saya akan baca Pak. Salma mungkin dari video pertama bagaimana? Banyaknya sampah plastik di sungai yang terkotor ketika dibaca
situ payahnya adalah membersihkan sampah. Oke, lalu siapa lagi? Untuk video kedua yang barusan ada yang mau ngomongkan pendapat? Kalau menurut pendapat saya sih Pak, kalau di itu kan ada video yang kedua, itu banyak sampah di laut, jadi banyak ikan-ikan yang mencari makan, itu kesusahan untuk mencari makannya karena tercemar oleh sampah-sampah di dalam laut. Nah, sampah itu juga bisa sampai ke bawah terumbu karang Pak. Jadi yang terumbu karang itu kan dia langka ya Pak untuk terumbu karang itu. Nah itu jadi tercemar karena sampah itu Pak. Jadi di pinggir-pinggir juga banyak sampah. Ya. Satu lagi, siapa? Satu lagi untuk video yang kedua mungkin siapa? Nazwa? Kalau di Indonesia itu udah seperti surga sampah plastik. Jadi lautan di Indonesia tuh rata-rata udah banyak sampah sama plastiknya. Terus sampahnya juga udah mendap di kedalaman 10 meter, udah sampai di 10 meter kedalaman laut Indonesia. Jadi hampir seluruh perairan di Indonesia tuh benar-benar semuanya udah tercemar sama sampah plastik. Oke, ya itu jadi Indonesia ini surga, tapi surganya adalah surga sampah plastik yang miris banget. Ya itulah kalian ini sebagai generasi muda sudah harus concern mulai dari sekarang itu tentang paling tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Oke. Selanjutnya silakan membentuk kelompok. Ada 13, jadi ada 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 3, ada yang 4, satu kelompok 4 orang. Silakan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sini. Silakan kumpul dengan kelompoknya. Satu, 2, 3, 4. Oke, silakan ada terpisah. Kelompok 3. Ya Pak. Kelompok 4. Iya, di belakangnya agak belakang. Setelah kelompoknya terbentuk, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Itu silakan bekerja sama, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan juga baca bagaimana cara pengisian dari LKPD ini. Oke? Kalau ada yang belum mengerti silakan ditanyakan. Silakan diisi nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga nama anggotanya. Nah, sebelum melanjutkan, jadi nanti setelah LKPD ini selesai diisi, maka masing-masing dari kalian membuat presentasi dari PowerPoint atau Canva ya. Jadi silakan mau pilih yang mana. Nanti masing-masing akan mempresentasikan tentang LKPD yang dibuat.
jelaskan aja sesuai pertanyaannya. Kalau bisa sih detail ya detail, karena nanti di infografisnya dibaca bagaimana. Dia paling gede ya Pak ya? Sampahnya. Ya, itu tahun ya. Oh, oh ya. Ini ada berapa sih? Ya, gimana? Ya. Sebentar ya. Dia paling gede ya Pak ya? Sampahnya. Iya, itu tahun ya. Dan pindah ke Inggris nanti lagi. Molekul adalah semua molekul besar yang terdiri dari molekul lebih kecil atau sederhana, sehingga struktur bangun dan berat molekulnya lebih besar.
molekul besar, yaitu polimer. Di sini ada pengulangan polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam merupakan polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, polimer sintesis atau polimer buatan. Polimer sintesis atau polimer buatan adalah polimer yang dibuat manusia dan tidak terdapat di alam. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomer kondisinya. Polimer dibedakan menjadi dua, yaitu ada monomer dan homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terdiri dari monomer yang sejenis dengan struktur polimer merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang tidak sejenis, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu polimer dan zona kaca. Semua monomer terbentuk tidak beraturan dengan struktur A, B, B, A, B, A, B, B, B. Yang ke B, polimer silang atau bergantian. Semua monomer yang terbentuk secara. Perkenalkan, nama saya Satria dari kelompok 3 ingin bertanya. Untuk reaksi pembentukan polimer itu kan disebut polimerisasi. Nah, polimerisasi itu kan dibentuk dua jenis, ada polimerisasi akudisi sama kondensasi. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari polimerisasi adisi dan kondensasi? Coba sebutkan contohnya. Polimerisasi itu reaksi pembentukan polimer yang berasal dari monomer yang memiliki ikatan cangkap dan tidak terdapat hasil itu. Monomer itu pembentukan dari etena dan polisopena dari propena. Nah, kalau polimerisasinya itu pembentukan polimer yang berasal dari monomer yang memiliki gugus fungsi pada ujung rantainya dan terdapat hasil samping molekul kecil seperti air atau H2O. Nah, contohnya itu ada pembentukan protein dan nilai. Dasaran kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk diskusinya itu tentang polimer ya. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Nah, polimer itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman ya. Di sini ada yang pertama ada makromolekul dan juga ada bukan makromolekul. Nah, di sini keterangannya untuk makromolekul itu ada N lebih dari ribuan dan ukuran molekul itu sampai 10 sampai 100 A. Nah, kalau untuk bukan makromolekul itu terdiri dari 3 atom atau lebih, ukurannya molekul kurang lebih dari 10 A. Nah, ini contohnya untuk makromolekul. Ya, next. Nah, setelah mendiskusikan gambar di atas, dalam kelompok merujuk pada bahan aja. Coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan polimer. Polimer adalah suatu senyawa yang merupakan gabungan molekul-molekul lebih kecil atau sederhana sehingga struktur bangun dan berat molekulnya menjadi lebih besar. Ini contoh polimer alam dan sintesisnya. Nah, untuk penjelasannya itu polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang terdiri di dalam alam dan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, yang pertama ada amilum, yang kedua selulosa, yang ketiga protein, yang keempat itu karet alam dan asam nukleat. Nah, untuk polimer sintetis itu ada polimer yang dibuat oleh manusia dan tidak terdapat di alam, atau bisa disebut dengan polimer buatan. Nah, contohnya itu ada polietena, ada polipropilena, ada polistyrena,
polistyrena, ada polifil klorida, dan politetrafluoroetena dan nilon. Contoh polimer dalam bidang farmasi: 1. Selulosa, karbosimetil selulosa atau CNC. 2. Gum arak. 3. Polietilen glikol atau PEG. 4. Gelatin. 5. Polivinil alkohol. 6. Polivinil pirolidin atau PNP. Homopolimer, polimer yang terbentuk dari monomer yang sejenis dengan struktur polimernya A. Contohnya dengan struktur polimer polivinil klorida yang terbentuk dari monomer vinil klorida. Polimer merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang tidak sejenis. Nah, berdasarkan monomer disebutkan 4 jenis polimer yang dan struktur polimernya. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama itu ada copolymer random, itu adalah susunan monomer terbentuk tidak beraturan. Yaitu contohnya A, strip B, strip B, strip A, strip A, strip B, strip B, strip B, strip A, strip B. Itu ada polimer bergantian. Itu adalah susunan monomer yang terbentuk secara bergantian. AB, 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 BA, 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 B. Dan yang D itu ada copolymer grafit, yaitu bercabang. Copolymer grafit memiliki percabangan atas struktur kimiawi yang berbeda dan terikat pada rantai utama. Kompos bersifat tidak tahan terhadap panas. Jika dipanaskan, berupa meleleh, mengalir atau menggerak. Contohnya polietilena, polivinilpropena, dan polivinilklorida. Terus termoset bersifat tahan terhadap panas, produksi akan meleleh atau menggerak jika dipanaskan. Bahan ini tidak dapat dilebur untuk dicetak kembali atau dapat dilebur. Ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mana yang mau bertanya? Ya. Sebutkan contoh polimer termosefik. Itu polimer. Bagaimana? Melamin dan bakteri. Lagi? Baik, bila tidak ada lagi, berikan aplaus buat. Oke, selanjutnya saya udah ngirim link kan ya untuk bikin ngisi soal, ngisi jawaban, link polimer tuh. Nah, sudah dikerjakan, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, Pak. Pak, siap. Pak. Waktunya sudah habis. Oke, lihat sini lagi. Lihat sini lagi. Jadi saya sedikit review materi hari ini bahwa polimer ada banyak manfaatnya, tapi juga dampaknya ya luar biasa buat lingkungan. Dan mulai dari sekarang kalian harus sudah bisa sudah tahu bahwa polimer ini dampaknya sangat besar buat lingkungan. Jadi sekali lagi, mulai dari hal kecil, sampah jangan dibuang sembarangan, terutama penggunaan plastik yang kalau bisa ditekan ya. Pakailah tumbler atau tote bag yang bisa dibawa ketika kalian berbelanja.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, berdoa dulu, silakan dipimpin oleh siapa? Terus